Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala-galanya. Kita tidak pernah minta lahir di muka bumi ini, tapi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dilahirkan juga kita. Jadi sebagai balasan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan berbentuk hidup, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita bersyukur dengan mendengarkan syarahan, mengaji, berpuasa, berimpak, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, tentu Islam ini tidak akan sampai kepada kita hari ini kalau bukan karena jasanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya bersalawat kita kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda sedang bahagia tika dan saat ini? Itu juga para pekerja hijrahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam pembahasan pada bahagian yang ke-17 Ramadan, kini kita masuk pada 18 Ramadan. Amalan-amalan apakah yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita? Dalam pembahasan sebelumnya termasuklah amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa kita adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Begitu juga pada kesempatan ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ya, ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu ghaffara. Maka aku berkata kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Faqultu, saya mengatakan astaghfiru, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana ada manusia yang tidak pernah salah, lupa, noda dan dosa. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dengan taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Sinkron dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat yang ke-10. Kemudian yang ketiga, yang boleh menghapuskan dosa kita, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini adalah bersedekah kepada yang memerlukan. Jadi sedekah ini adalah garis besarnya. Di bawah sedekah itu ada zakat, ada infak. Kemudian sedekah itu tak berbentuk, sehingga senyum pun juga dikira bersedekah. Jadi pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ramai daripada kaum wanita masuk ke dalam api neraka. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, mengapa golongan wanita ini banyak masuk neraka ya Jibril? Karena mereka kurang bersyukur pada Allah, pada suaminya dan kurang melakukan sholat. Akhirnya ada seorang wanita ini bertanya, bagaimana caranya untuk kami mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Caranya lah dengan beristighfar. Dan yang kedua dengan bersedekah, yakni memberikan sedikit harta kita kepada orang yang memerlukan. Bayangkan sebagaimana firman Allah, masalul ladina yunfikuna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan rezeki yang kita bagi kepada orang lain sama seperti biji yang kita tanam, kemudian mengeluarkan 7 kelopak, dan setiap kelopak itu ada 100 biji. Kemudian lebih-lebih lagi, wallahu wasi'un alim, mungkin beribu-ribu bahkan berjuta lagi Allah berikan pulangan kepada orang yang memberikan harta ataupun sedikit hartanya kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang keempat adalah melakukan puasa. Nah, ini dia puasa. Jadi puasa ini juga termasuk penghapus daripada dosa kita. Dan hanya Allah yang mengetahui pahalanya. Puasa juga bertujuan untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan kita dengan Allah adalah hubungan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi hubungan kita dengan Allah adalah bukan hubungan hubungan marah, hubungan persengketaan, tapi hubungan kita adalah hubungan kasih dan sayang. Bayangkan coba kalau seandainya Allah mendahulukan kemurkaannya, pasti kita akan mati sebelum kita lahir daripada perut ibu. Tapi karena kasih sayang Allah mengalir kepada rahim ibu kita, kepada ibu kita, keluarga kita, maka kita akan disayangi. Setahun saja kita tidak jumpa dengan mereka, mereka rindu luar biasa. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Allah, "Wahai Allah, bagaimanakah sayangmu kepada hamba-hambamu, makhluk-makhluk?" Akhirnya Allah